Assalamualaikum sahabat Saur Sepuh, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam lindungannya. Di video kali ini, admin akan membahas seorang tokoh ulama Nusantara yang sangat terkenal khususnya di Nusantara, umumnya di dunia Islam. Ulama ini menjadi gurunya para syekh yang ada di Nusantara. Ulama yang admin maksud di sini yakni Syekhuna Syekh Kholil Bangkalan Madura. Kiai Haji Muhammad Kholil bin Abdul Latif atau Mbah Kholil adalah ulama besar Indonesia yang berasal dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Karenanya, di belakang namanya, ada nama Bangkalan. Mbah Kholil juga dikenal dengan sebutan Syekhona Kholil Bangkalan. Penyebutan Syekhona di depan namanya merupakan bentuk penghormatan karena beliau adalah guru dari para syekh atau ulama tanah air. Tak terhitung santri-santrinya yang di kemudian hari menjadi ulama besar dan berpengaruh. Salah satunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Untuk mengenal lebih jauh Mbah Kholil Bangkalan, berikut ini adalah biografi Syekhona Kholil Bangkalan. Namun, sebelum admin melanjutkan videonya, ada baiknya kalian tekan tombol like, subscribe, juga jangan lupa komentar positif agar admin tambah semangat membahas tentang suatu misteri, kisah legenda, juga tokoh yang ada di sekitar kita. Adanya pondok pesantren di Indonesia, khususnya di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera, disebut tak lepas dari sosok Syekhona Kholil Bangkalan. Julukan Bapak Pesantren Indonesia telah melekat pada Syekhona Kholil, sebab ia memiliki keilmuan yang diturunkan kepada para kiai pendiri pesantren. Lahirnya Syekhona Kholil Bangkalan. Syekhona Kholil lahir pada hari Selasa, tanggal 14 Maret tahun 1820 Masehi, atau 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriyah di Bangkalan. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdul Latif, yang merupakan seorang kiai di Kampung Senenan, Kemayoran, Bangkalan. Syekhona Kholil mempunyai silsilah yang tersambung sampai ke Sunan Gunung Jati. Sebelum Syekhona Kholil lahir, pemerintah Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Van der Capellen mengawasi segala aktivitas penduduk kota Bangkalan setiap harinya. Terutama aktivitas perdagangan antar pedagang Madura dan Pasuruan, yang berdatangan melalui pelabuhan di Surabaya. Saat itu, masyarakat tidak dapat berbuat banyak. Bahkan, seorang pemimpin lokal Bangkalan, Sultan Bangkalan II hanya berperan sebagai bawahan Raja Belanda. Hingga tahun 1820-an, masyarakat mengharapkan adanya ulama besar asal Madura yang mampu memberikan ilmu agama. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengirimkan anak-anak ke pondok pesantren di tanah Jawa. Pendidikan Syekh Kholil Bangkalan. Syekh Kholil dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya. Mbah Kholil kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu. Bahkan ia sudah hafal dengan baik 1002 bait Nazom Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda. Setelah dididik, orang tua Mbah Kholil kecil kemudian mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, Mbah Kholil mudah belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan ia pindah ke Pondok Pesantren Jangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri, yang jauhnya 7 km dari Kebon Candi. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surat Yasin. Sewaktu menjadi santri, Mbah Kholil telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu ia juga merupakan seorang hafiz Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dalam qiraat Sapa. Saat usianya mencapai 24 tahun setelah menikah, Mbah Kholil memutuskan untuk pergi ke Makkah. Untuk ongkos pelayaran bisa ia tutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Mbah Kholil berpuasa. Hal tersebut dilakukannya bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya selamat. Kisah perjalanan Mbah Kholil mondok ke Mekah. Kemandirian Mbah Kholil muda juga tampak ketika ia berkeinginan untuk menimba ilmu ke Makkah. Karena pada masa itu, belajar ke Makkah merupakan cita-cita semua santri. Dan untuk mewujudkan impiannya itu,
Lagi-lagi Mbah Kholil muda tidak menyatakan niatnya kepada orang tuanya, apalagi meminta ongkos kepada kedua orang tuanya. Kemudian, setelah Mbah Kholil memutar otak untuk mencari jalan keluar, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren di Banyuwangi. Karena, pengasuh pesantren itu terkenal mempunyai kebun kelapa yang cukup luas. Selama nyantri di Banyuwangi ini, Mbah Kholil nyambi menjadi buruh pemetik kelapa pada gurunya. Untuk setiap pohonnya, dia mendapat upah 2,5 sen. Uang yang diperolehnya tersebut dia tabung. Sedangkan untuk makan, Mbah Kholil menyiasatinya dengan mengisi bak mandi, mencuci dan melakukan pekerjaan rumah lainnya, serta menjadi juru masak teman-temannya. Akhirnya, pada tahun 1859 Masehi, saat usianya mencapai 39 tahun, Mbah Kholil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Tetapi sebelum berangkat, Mbah Kholil menikah dahulu dengan Nyai Asyik, anak perempuan Lodra Putih. Pada tahun 1276 Hijriah, 1859 Masehi, Mbah Kholil belajar di Mekah. Di Makkah Mbah Kholil belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kurung guru ulama Indonesia dari Banten. Di antara gurunya di Makkah ialah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asy-Syarwani. Beberapa sanad hadits yang musalsal diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi dalam kurung Bima, Sumbawa. Sebagai pemuda Jawa, sebutan yang digunakan orang Arab waktu itu untuk menyebut orang Indonesia, pada umumnya, Mbah Kholil belajar pada para syekh dari berbagai mazhab yang mengajar di Masjidil Haram. Namun kecenderungannya untuk mengikuti mazhab Syafi'i tak dapat disembunyikan. Karena itu, tak heran kalau kemudian ia lebih banyak mengaji kepada para syekh yang bermazhab Syafi'i. Sewaktu berada di Mekah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Mbah Kholil bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Kembali ke tanah air. Sepulang dari tanah Arab, Mbah Kholil dikenal sebagai seorang ahli fikih dan thariqah. Bahkan, pada akhirnya ia dikenal sebagai salah seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal itu dengan serasi. Ia juga dikenal sebagai Al-Hafiz dalam kurung hafal Al-Quran 30 juz. Dari hari ke hari, banyak santri yang berdatangan dari desa-desa sekitarnya. Namun, setelah putrinya, Siti Hatimah dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Kiai Muntaha, pesantren di desa Cengkubuan itu kemudian diserahkan kepada menantunya. Mbah Kholil sendiri mendirikan pesantren lagi di daerah Kademangan, hampir di pusat kota, sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Letak pesantren yang baru itu, hanya selang 1 kilometer dari pesantren lama dan desa kelahirannya. Di tempat yang baru ini, Mbah Kholil juga cepat memperoleh santri lagi, bukan saja dari daerah sekitar, tetapi juga dari tanah seberang Pulau Jawa. Santri pertama yang datang dari Jawa tercatat bernama Hashim Asy'ari, dari Jombang. Mbah Kholil wafat pada 29 Ramadan 1343 H atau 1925 Masehi. Jejak dan karya Syekhona Kholil Bangkalan. Syekhona Kholil dikenal sebagai seorang ulama besar dan dihormati, terutama oleh penduduk pesantren. Syekhona Kholil juga merupakan salah seorang yang berpengaruh dalam sejarah didirikannya organisasi Nahdlatul Ulama, NU. Saat itu, beliau berupaya mengatasi keraguan Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam mendirikan organisasi tersebut. Syekhona Kholil mengirimkan salah seorang santrinya, Kiai Asad Syamsul Arifin untuk mengantarkan sebuah tongkat dan pesan dari surat Taha ayat 17-23 dan sebuah tasbih, serta amalan Ya Jabar Ya Qohar. Syekhona Kholil memiliki karya seperti kitab berbahasa Arab karangannya yang bertajuk As-Silah fi Bayan An-Nikah. Kitab ini membahas perihal fikih pernikahan. Kemudian kitab Al-Matnu Syarif Al-Mulakab bi Fathil Latif yang membicarakan fundamen dasar hukum Islam ilmu fikih. Demikian ulasan mengenai Syekhona Kholil Bangkalan yang dijuluki sebagai Bapak Pesantren Indonesia. Nah, itulah biografi singkat tentang Syekhona Mbah Kholil Bangkalan, Madura. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Cukup sekian dulu video dari admin. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.